Itu aja lah. Oke, teman-teman kita ada 10 menit buat doorstop bareng bertiga. Nah, sekali lagi seputar skandal 3 ya. Seputar skandal 3, ingat, jangan bahas Sintayong. Pasti ada. Jangan mancing di mana? Dari sebelah aja tuh sebelah. Ini di mana? Bahas MU banyak. Chelsea dong. Nah, Chelsea. next match pasti. Waduh. Udah ganti is red. Kemarin 2-1 ya. Oke teman-teman, terima kasih udah pada datang di acara bagusnya series Skandal 3 Final and Sexiest. Dan kita bertiga ini memerankan skandal season 3. Saya Prince saya Pujampil berperan sebagai Prince. Saya Sasa Utari berperan sebagai Delia dan Cek. Kalau untuk masalah cerita, skandal adalah sebuah cerita yang menunjukkan tentang dunia malam, hiburan, dan mulai dari yang legal sampai ilegal ada semua. Tapi yang jelas di sini kita ingin memberikan sebuah hiburan buat teman-teman pencinta video, terutama series-seriesnya video. Dan ini kan juga, dan saya yakin pasti pencinta video udah tahu skandal itu ceritanya seperti apa, dan kita hadir lagi dengan rasa yang baru, dengan karakter yang baru, ada Al Ghazali dan juga ada Zaza. Mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang menghibur buat kalian. Perbedaannya udah pasti, perbedaannya sekarang ada Al sama Zaza, yang 1-2 nggak ada. Terus ceritanya kita berganti, sekarang lebih ke Zaza yang berperan sebagai polisi penyamar untuk melakukan investigasi tentang bisnis yang saya kerjakan. Dan itu juga ada di sana ada Al, dia sebagai adik saya. Cerita lebih lanjutnya, aku datang Jakarta pakai Prince nanti cuma bulan nah dia ini itu baru bisa nonton tidak fleksibel lebih nonton. Di sana ada kan sini ada pendalamannya Pasti karena memang kondisi beneran gitu. Ada pemain-pemain yang lain yang menunjukkan di skandal 3 ini untuk polisi-polisinya itu memang diambil langsung memang dari kepolisian. Jadi nanyanya langsung sih langsung. Kalau untuk pemegang pisau sendiri ini mungkin film atau seperti normalnya atau sebelum-sebelumnya udah pernah dan ada juga. Kalau ini kebetulan pertama kali ya kalau megang senjata, dan di skandal 3 ini memang disediakan workshop selama 3 hari, tapi hanya untuk perkenalan untuk megang senjatanya, placementnya, taruh tangannya di mana gitu, terus cara bikin di mana, terus ada gaya ciri khasnya dia yang sebagai kepolisian, dia hanya begini, ngikutin aturannya. Tapi kalau Al kan memang dia ceritanya mafia di sini, jadi dia lebih unik lagi, yaitu pistolnya nyamping gitu. Perkenalan untuk pegangan senjata dan placementnya. Sasa, tapi kan di sini banyak adegan yang berani ya saya. Apa sih pertimbangan Sasa akhirnya mengambil tawaran di skandal 3 Sa? Karena awalnya tuh memang bukan Busonya tuh udah pernah bilang bahwa dia nggak mungkin menyajikan sesuatu yang jijik dan terlalu vulgar yang bagaimana gitu. Dia janji untuk bikin ini classy, elegan, terus berkelas dan juga art gitu. Jadi bukan hanya seksi-seksian aja dan adegan senonoh yang yang cheesy atau gimana, tapi memang ada art. Tingkat keluarga gimana? Ini sini baik-baik aja, nggak liar ya. Meyakinin keluarganya sebenarnya nekat sih awalnya, soalnya sempat
disetujuin gitu untuk ngambil series ini. Cuman ketika udah ngobrol sama produsernya, dan produsernya juga ngobrol langsung sama orang tua aku, bilang bahwa ya memang di Skandal 3 ini yang kita suguhin tuh bukan cuma romansanya aja kok, bukan cuma seksi-seksiannya aja kok, tapi Sasa juga akan dapat tantangan yaitu actionnya. Terus udah gitu dari segi apa ya, acting juga seperti yang aku jelasin tadi gitu pada saat interview, kayak layernya banyak banget Nadia ini. Jadi menurut aku sebagai seorang aktor atau pemain kayak dikasih tantangan kayak gini yang layernya banyak itu, menurut aku enak banget ya Bang, maksudnya bisa belajar gitu. Apalagi pemain-pemainnya itu luar biasa, ada Mas Nugi, ada Mas Rosa sebagai ayah saya, ada Bang Ibnu Jamil, maksudnya sembari bermain di sini sembari belajar juga gitu, menukar ilmu. Dan apalagi ngelihat senior bermain tuh kayak apa ya, suatu kebanggaan lah. Tadi juga di preskon Sasa sempat menotis standar kecantikan. Oh ya. Bila kami menjadi standar kecantikan. Gimana menurut kamu standar kecantikan? Ya standar kecantikan Indonesia sih sebenarnya sekarang udah mulai terbuka ya gitu. Gak melulu hanya perempuan yang berkulit putih dan berambut panjang lurus yang bisa mendapatkan kesempatan emas, tapi ya semua wanita yang ada ya berhak untuk mendapatkan kesempatan bagus gitu. Aku sih seneng banget ya sebagai perempuan bisa dipilih menjadi Nadia ini, apa ya, priceless lah buat aku, dan such an honor gitu, karena kesempatan ini mungkin bisa jadi nggak datang 2 kali, tapi bisa jadi datang terus-terusan gitu. Makanya dengan adanya kesempatan ini aku pergunakan sebaik mungkin, dan semoga perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin kayak aku tone kulitnya gelap atau rambutnya keriting nggak harus ngerasa insecure dan gak usah takut bermimpi, karena semua itu diawalin dari mimpi. Kita sekarang uji kamu dengan kita tahu sebenarnya rambut kamu tapi tetap Gimana? banyak sekarang yang memuji kamu dengan kulit kamu yang sadis seperti ini. Oh iya, bersyukur sih, bersyukur dan berterima kasih juga untuk orang-orang yang udah selalu support, yang udah pokoknya dukung perkembangan aku seperti apa, dan aku merasa terhormat juga bisa dipandang demikian gitu. Kalau dibilang cantik ya alhamdulillah, bersyukur banget. Tapi menurut aku ya apa ya, sebagai seorang perempuan yang memang harus percaya diri sih ya, balik lagi gitu, jangan mikirin pendapat orang lain tapi fokus sama diri sendiri aja gitu. Al sama Sasa chemistry sekarang dapat peran antagonis gitu. Sesuatu yang baru dan sesuatu yang seru. Maka ya satu main genre drama sekarang dapat peran yang mungkin ini salah satu aku mengambil Skandal 3 bukan karena itu ya. Juga dan diri support yang ini juga overall ini ngobrol untuk sama Sasanya gimana, Al? Untuk adegan-adegan intimnya itu ngobrolnya awalnya gimana? Ini mungkin seperti apa? Kalau aku pribadi mungkin ada treatment sebelum take, mungkin aku rada touchy, misalkan peluk Al atau tangannya aku lus. Kalau kita kemarin bakal tenang. Enggak bang, terus paling gitu aja sih, bikin satu sama lain nyaman dulu gitu sebelum action. Ini itu ritual. Kalau Al, Keluar dari zona nyaman Oh iya, sebuah tantangan seperti itu. Iya, tantangan banget sih buat aku, cuma balik lagi ya karena di sini banyak aktor-aktor yang apa ya, yang ilmunya tinggi banget dan aku banyak banget belajar gitu. Ketika reading tuh banyak ilmu yang bisa aku ambil, dan observasi juga, terus ngobrol juga sama direkturnya, ngobrol juga sama produsernya, bertukar pengalaman sama pemain-pemain yang lain, itu ngejadiin aku lebih nyaman sih untuk ngejalanin peran Nadia ini di sana. Ditanya jujur aja, mungkin ini jawaban jujur aja.
berbeda dengan cerita dan juga karakter yang lain, lawan mainnya. Cuma di sini sebagai seorang aktor pasti yang tadi saya bilang juga pasti akan selalu seru kalau kita mendapatkan topeng baru atau mungkin peran baru atau karakter baru. Begitu juga saya. Cuma kalau di season 3 Prince ini saya lebih genitin dikit, tingkat kegenitannya atau flamboyannya lebih sedikit ketimbang yang pertama dan yang kedua. Tapi memang cerita adalah menjadi peranan penting yang selalu menjadi pembeda daripada season 1, season 2, dan season 3. Dan itu selalu menjadi sebuah suguhan yang menarik dan warna yang baru lagi. Sudah pasti intinya ini kita menawarkan ada cerita baru, ada rasa baru, ada pengalaman baru yang kalian semua wajib tonton. Skandal 3, Final and Sexiest yang ada di sini. Mas Ibnu, referensi buat genit-genitnya itu ke lihat terakhir. Itu kan natural Kak, alaminya. Waduh. Kalau gitu biasanya, jangankan film di Skandal ini, film-film sebelumnya juga ada. Taylor sempat cerita, karena saya kan nggak bisa menilai diri saya gitu. Saya nggak tahu tuh gestur-gestur apa yang masih ke bawah. Waktu itu ada film, saya masih ada di bawah juga, dan sekarang Skandal bawah juga. Komplek banget sih, langsung berubah-ubah gitu, langsung kayak gerakin badan gitu. Cuma memang ya itulah serunya jadi aktor. Kita itu kayak punya tantangan baru, dan kalau kita punya imajinasi kan biasanya pengen jadi ini, pengen dong ngerasain main cerita ini, juga pasti dialami sama Hal dan Sasa. Sasa dan Hal selama syuting ya, ini, untuk syuting ini kalian ini nggak sih izin ke pasangan masing-masing nggak sih? Kalau aku ngasih tahu bukan izin. Kasih tahu Iya, bukan berarti izin. kasih tahu. Karena balik lagi dari dulu kan ya memang ini profesi aku gitu, profesi. Baru pacar kan? Baru pacar. Pacar, ya benar itu benar. Jadi kasih tahu aja ngapain izin. Kalau udah suami istri baru. Iya betul. Terkesannya egois, cuman balik lagi ya kayak ya lo harus nerima pekerjaan gue dan gue bukan main-main di sini. Kita ngelakuin ini kan secara profesional juga dan dilihat oleh banyak orang juga dan tidak main belakang ya. Yes. Dan aku sama Al juga bukan yang kayak very touchy, terus yang kayak menye-menye di belakang set. Enggak, kita bener-bener kayak Paul temen banget, temen main aja gitu. Jadi pasangan masing-masing juga kayaknya percaya. Itulah kalau membangun Al gimana? chemistry-nya Kalau Al? dengan suasana yang sehat. Tuh. Kalau Al Oke, gimana? udah selesai ya teman-teman media. Nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh dari Skandalnya dan proses filmnya apa? Semoga kita selalu didekatkan dengan yang maha kuasa. Nilai apa? Enggak, yang pengen disampaikan di sini. Yang mudah-mudahan Skandal 3 ini tetap bisa menjadi sebuah hiburan yang menarik buat teman-teman semua yang sudah ngikutin dari 1, 2, dan yang mungkin baru ngikutin yang 3 juga nggak usah takut karena ini adalah cerita yang baru lagi, dan siapa tahu dari nonton yang ketiga bisa nonton juga yang pertama dan kedua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Romo, silakan. Hai, gue Gazin berperan sebagai Max. Gue Sasa berperan sebagai Nadia dan Cherry. Dan gue Ibnu Jamil berperan sebagai Prince di Skandal 3 di Final and Sexiest. Jangan lupa saksikan. Hanya di video. Pokoknya jangan nonton yang bajakan. Nggak boleh, nanti kena pidana. Kena pidana, hati-hati. Oke, terima kasih Terima kasih teman-teman media. teman-teman.